Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Mekatronika 5B pagi. Di sini kami akan menampilkan hasil dari tugas besar eh, mata kuliah IoT. Di sini saya dengan Adelia Pujastuti dengan NIM 4212301033. Dengan saya, Rifka Beliana, dengan NIM 42 12 30 10 48. Oke, baik. Di sini kami akan menampilkan hasil dari tugas kami. Selanjutnya yang akan dijelaskan oleh Rifka Beliana. Oke, terima kasih Adel. Jadi di sini kami mendapatkan tugas besar IoT dengan ketentuan membuat sistem IoT menggunakan Blink atau Antares. Jadi pada proyek ini kami memutuskan untuk menggunakan sistem IoT berbasis Blink. Kemudian IoT bisa berupa simulasi walkway. Nah, jadi di sini kami menggunakan eh, Piscot sebagai terminal untuk menggunakan Walkme karena pada sebelumnya Walkme yang kami gunakan itu error. Jadi kami menggunakan Piscot untuk terminalnya. Kemudian sistem yang kami buat itu adalah sistem untuk memonitoring kendali rumah kaca tanaman hidroponik. Nah, sensor yang dipakai adalah kelembapan dan suhu. Pada sistem terdapat dua motor servo, satu motor untuk membuka katup saluran air. Di sini kami menandakan dengan servo kedua yang berwarna biru dengan indikator lampu berwarna biru. Di sini kami menambahkan indikator lampu sebagai penanda bahwa katup itu terbuka. Jadi kalau katup tidak terbuka, maka lampu itu tidak nyala. Nah, kemudian satu servo lagi untuk membuka katup nutrisi. Di sini kami menandakan katup nutrisi pada servo yang pertama dan kami menambahkan indikator lampu berwarna kuning sama seperti lampu warna biru sebelumnya. Di sini kami gunakan sebagai penanda apakah katup itu terbuka dengan sempurna atau tidak. Nah, di sini kami memonitoring katup nutrisi dan katup air menggunakan Blink, tidak secara manual. Nah, kemudian eh, menambahkan fitur lain sesuai kreativitas. Dan di sini kami menambahkan fitur katup atap. Jadi jika cuaca di sekitaran rumah kaca hidroponik itu hujan, jadi kita bisa mengendalikannya baik via manual ataupun blink. Di sini kami menambahkan servo ini di servo 3, kemudian dan tombol push button. Nah, ini tombol push button ini bisa dikendalikan secara manual dan blink. Uh, Mungkin segitu saja untuk rangkaian yang kami gunakan. Mungkin kita langsung aja masuk ke pemrogramannya. Oke, jadi di sini ada definition Blink template ID. Nah, ini di bagian 3 baris di atas, ini tuh adalah identitas dashboard Blink. Nah, jadi di sini kita memasukkan alamat Blink ke dalam program ISP32. Nah, kemudian ada Blink Print Serial, ini untuk mengaktifkan fitur yang ada di dalam ISP untuk mencoba menghubungkan antara ISP32 dengan Blink, sehingga akan muncul nanti status-statusnya di dalam monitor monitor laptop ataupun handphone. Nah, kemudian ini ada di baris ke-7, ke-8, ke-9, 10, dan 11. Itu sebagai library yang kita gunakan. Contohnya yang pertama itu kita menggunakan WiFi, kemudian ada server Blink, kemudian ada sensor suhu dan kelembapan, itu DHTH, kemudian ada library untuk motor servo dan ESP32 ya. Nah, kemudian di bawahnya itu ada char SSID. Nah, jadi di sini kan dari aplikasi Walkme sendiri itu kami tidak bisa. Nah, jadi kami menggunakan WiFi dari Walkme sehingga dia bisa
koneksikan antara Walkly dan Discord. Nah, di sini kita masuk nama WiFi-nya Walkly Gas, kemudian passwordnya kita kosongkan. Nah, kemudian di bawahnya itu ada konfigurasi untuk pin-pin yang kita gunakan di ESP32. Pertama itu ada DHT, itu ada di pin 4, DHT type, kemudian di pin 22, kemudian servo 1 itu sebagai nutrisi di pin 18, servo 2 sebagai servo 2 sebagai air itu di pin 19, kemudian servo 3 sebagai atap, sebagai eh, pengatur atap itu di pin 27. Kemudian untuk LED yang pertama itu untuk nutrisi itu di pin 16, kemudian LED yang kedua itu sebagai indikator air itu di pin 17, kemudian push button fisik atau yang ada di simulasi itu menggunakan pin 17, pin 14. Oke, okay. Next, di bawahnya itu ada inisialisasi objek. Nah, di sini ini ada servo 1, servo 2, servo 3, dan blink timer ini dijadikan sebagai variabel. Nah, blink time ini dijadikan sebagai delay atau timer. Jadi data yang masuk dari ESP ke blink itu tidak spam. Jadi dia tidak menumpuk. Jadi dia satu-satu. Nah, kemudian di bawahnya di baris 40 sampai 49 ini adalah identitas dari pin blink. Di sini kita gunakan F0 itu sebagai pin temperatur, kemudian V1 sebagai kelembapan, kemudian yang F2 itu sebagai F2 itu sebagai nutrisi, tadi servo 1 itu sebagai katup nutrisi, kemudian V3, V2 itu sebagai V2 ya sebagai, kita ulangi ya teman-teman, yang V1 itu sebagai kelembapan. Nah, V0-nya sebagai suhu dan V2 itu untuk servo 1, V3 untuk servo 2, kemudian LED itu di V4 untuk status uh, nutrisi, F5 itu untuk status air, kemudian F6 itu ada status. Jadi di sini kami juga menambahkan fitur untuk di blink. Jadi jika ada suhu tertentu dan kelembapan tertentu, itu akan menghasilkan notifikasi di dalam blink. Nah, jadi di sini kami masukkan pin status tersebut di V6. Kemudian ada V7 sebagai sensor 3 untuk katup dan sensor dan servo 3 string. V8 itu sebagai tombol dan status. Oke. Kemudian di bawahnya itu ada last button stage. Nah, di sini ini tuh adalah sebagai teknik dari katup atap. Nah, jadi di sini tuh kita menggunakan tombol fisik kan yang disimulasi. Nah, jadi di sini ada debounce delay 50 itu tuh memastikan bahwa tekanannya itu bernilai 50 mili, mili, milisecond. Nah, jadi itu tuh memastikan bahwa itu tuh betul-betul tekanan dari jari manusia, bukan dari tekanan apa ya, tekanan tombol atau ada getaran. Jadi segitu saja penjelasan dari saya. Saya lanjutkan ke rekan saya Adelia Puji Astuti. Oke, baik, teman-teman. Di sini bisa dilihat, di sini kita mendapatkan fungsi sense status. Nah, di sense status ini kita itu menerima dua parameter, yaitu kelembapan itu ditandai dengan H dan suhu itu ditandai dengan T. Nah, ketika kita sudah menerima dua parameter ini, kita akan mendapatkan teks di blinknya, yaitu untuk status kondisi hidroponik.
itu dalam bentuk string ya. Oke, di sini kita bisa lihat jika suhunya melebihi 40 dan kelembapannya rendah di bawah 20, maka dia akan menampilkan status hey hey kering nih aku. Nah, di sini nanti akan ditampilkan pada blinknya. Oke, selanjutnya yang kedua itu bagian ini teman-teman. Di situ tuh kalau misalnya suhunya di atas 30 derajat, terus itu dia ini nanti akan menampilkan status di blinknya itu yang dimana hidroponikmu membutuhkan air nih. Nah, oke. Selanjutnya itu jika suhunya itu berada di rentang yang nyaman atau rentang yang bagus yaitu 20 sampai 25 derajat dengan kelembapannya 50 sampai 67%, dia tuh fungsinya itu nanti di blinknya itu akan memberikan status yaitu waktu yang bagus untuk memberikan nutrisi pada hidroponik. Nah, nanti untuk eh, penglihatannya nanti akan kami tampilkan pada video selanjutnya. Oke. Nah, selain itu, kami juga menambahkan fungsi untuk yang status umum, yaitu status normal. Ini ya, teman-teman. Oke. Selanjutnya kita masuk ke fungsi send sensor data. Nah, di fungsi ini kita itu akan membaca timer, membaca tugas sensornya lah, menampilkan, memberi status dan mengirim data ke Blink. Nah, ini tuh untuk mengirim datanya ke Blink. Oke, selanjutnya kita masuk ke kontrol servo 1 dan servo 2 ya teman-teman di sini. Nah, di sini itu dia itu untuk menangani perintah atau dari fungsi dari aplikasi Blink itu untuk dua servo pertama yang tadi sudah dijelaskan oleh Ripka. Nah, jadi ketika kita di sini, ketika kita mengubah di blinknya atau di tombol atau switchnya di blink itu nilainya tuh akan dibaca dengan sebagai value. Oke, jadi jika value-nya sama dengan satu, maka servo digerakkan ke posisi 180 derajat atau dianggap sebagai posisi on atau sebagai posisi on. Nah, selanjutnya itu eh, jika value-nya itu bukan satu atau nol ini, maka dia dia itu akan servonya tuh berputar lagi ke 0 derajat yaitu off atau lampu LED-nya tadi itu dimatikan. Nah, sini dan status LED di blinknya itu nanti akan mati. Oke. Selanjutnya teman-teman kita masuk ke fungsi kontrol servo 3. Nah, di servo 3 ini dia itu akan membuka katup atapnya. Jadi dari dari Blink itu nanti tuh kita bakal bisa menentukan juga apakah servo 3 itu on atau off. Nah, jadi jika servonya on atau nyala, maka dia akan status di Blinknya itu akan menampilkan status cerah atau terbuka. Nah, ketika nanti servonya tuh off, kita kembalikan ke off, maka nanti itu dia di statusnya itu eh, di status blinknya itu dia akan berubah menjadi hujan atap tertutup. Oke, oke, begitu teman-teman. Selanjutnya kita langsung masuk saja ke ke file setupnya. Oke, nah fungsi setupnya ini tuh dia tuh berjalan sekali saat ESP32 itu menyala atau saat ESP32-nya tuh menyiapkan semua perangkat serta koneksinya. Program ini tuh akan memberikan pesan dari awal di serial agar kita tuh tahu tahap apa yang sedang berlangsung. Oke, di sini selanjutnya kita akan membahas mengenai fungsi void loop. Nah, fungsi void loop ini itu sebenarnya itu untuk inti dari siklus agar ketika ESP32 menyala, maka
komunikasi dengan Blink itu akan tetap berjalan dan kita tuh bisa tahu nih pembacaan tombol mana yang kita pakai. Oke, baik. Begitu kurang lebihnya untuk program kami yang kami gunakan. Selanjutnya, kami kembali ke Walkwi tadi. Ripka, ada yang mau dibahas, Ripka? Oke, kita masuk ke Vspot yang tadi. Oke. Oke, di sini kita akan simulasikan apakah sistem IoT yang kita buat itu berjalan dengan semestinya atau tidak. Jadi disclaimer sebelumnya teman-teman, jadi kami sedang berada di tempat yang berbeda. Adel sedang di Nongsa dan saya sedang di Batam Center. Nah, Sangat jauh, jadi bukan? jadi di sini saya udah tadi saya record ini itu adalah tampilan dari Blinknya. Kemudian ini Adel mungkin kursornya dipindahin aja biar Oke, ya. Gitu. Ini udah siapkan runningnya. oke. Siap. Nah, di sini kita coba untuk eh, ubah dulu suhunya. Suhunya kita ubah ke suhunya kita buat ke 40 derajat. 40 derajat. 40 derajat. Nah, untuk suhu dan kelembapannya kita manual ya rekan-rekan karena kita simulasi. Nah, kemudian untuk kelembapannya kita ubah ke 20. 20 atau kurang dari 20 juga. Oke. Kurangin lagi. Lagi berapa kayak gitu. Nah, kemudian di kemudian di Blink itu ada tampilan suhu 40 Celcius dan kelembapan 19,5. Nah, ini sangat sesuai dengan simulasi. Nah, kemudian di sini ada notifikasi yang bertuliskan hidroponikmu membutuhkan air niche. Nah, kalau Nah, di Blink, kemudian kalau di terminal apa tulisannya itu ada lihat. jadi di sini yang saya tandai berwarna biru. Nah, di sini dia juga akan menampilkan status yang sama, yaitu hidroponikmu membutuhkan air needs. Nah, Oke. kemudian kalau kita naikkan lagi temperaturnya ke berapa misalnya 50 atau berapa. Oke, boleh. Nah, Oh, kemudian eh, kelembapannya dikurangkan lagi. Misalnya keadaannya kemarau ya, kemarau yang sangat ekstrim. Nah, sini ada notifikasi. Kalau di Blinkit, di Blinknya aku pegang ini ada notifikasi. Hey, hey, aku kering nih. Hey, hey, kering nih aku gitu. Nah, Di terminal. jadi sama ya teman-teman. Jadi di terminal juga dia akan menampilkan status yang sama, yaitu hey hey kering nih aku. Jadi sama gitu, nggak beda. Oke, Oke, kemudian berapa lagi berarti tuh Kak? ya. Nah, kemudian kita coba ke suhu yang waktunya bagus lah untuk kasih nutrisi. Itu ada kami kami research ya teman-teman di Google. Itu waktu yang bagus untuk kasih nutrisi pada hidroponik itu kisaran 20 Celcius sampai 25 Celcius. Nah, jadi kita ambil nilai tengahnya di 23 Celcius. 23, 23. Berapa deh? Sebentar ya teman-teman. Sepertinya harus manual aja. Naik lagi. Oke, oke. Kemudian kelembapannya setelah kami cari di Google itu dia kisaran 50 sampai 70. 50 sampai 70. Nah, kita masukin nilai 68 boleh lah. Naik lagi sampai kita lihat di programnya. Oh, oke, sebentar ya teman-teman. Hmm, Luar dia. Nah, keluarkan dia. Dia lagi loading tadi. Nah, kalau di Blink yang saya pegang, itu suhunya 23, kemudian kelembapannya
6,5%. Nah, kemudian untuk notifikasinya itu waktu yang bagus untuk memberikan nutrisi pada hidroponik. Nah, jadi kan waktu yang bagus nih muncul notifikasinya. Jadi aku mau pencet tombol nutrisi. Nah, kita coba. Apakah nyala? Bilang aja nggak apa-apa. Nah, Nyala ya, Kak. indikatornya nyala. Di sini Nah, juga. kemudian kalau kita mau nyalain airnya. Hmm, nyala ya, teman-teman. Jadi di sini juga dia pada terminalnya juga akan menampilkan status yang sama. Jika dia nyala, maka akan LED satunya akan on, begitu juga selanjutnya. Oke, kita matiin ya. Karena udah siap. Oke, dua-duanya mati. Ini juga saya udah pencet tombol off duanya. Kemudian kita coba eh, tiba-tiba cuacanya hujan nih. Nah, aku mau tutup secara IoT lewat Blink. Kita coba ya. Kayak sekarang kan tolong perhatiin servo yang ketiga. Apakah dia berubah? Nah, Hmm. coba ya, teman. Ini cerah ya dia. Hmm. Kalau hujan dia tertutup. Nah, Hmm. nanti di sini ada notifikasinya teman-teman. Hujan atap tertutup. Nah, kalau kita buka, Ya kan nah servernya, berpindah lagi. ya ini kalau di Blink itu ada notifikasinya cerah atap terbuka gitu. Kemudian boleh dong Kak Adel untuk tombolnya Oke. itu agak tahan ya. Oke. Nah, Di sini kan hujan atap tertutup. Jadi untuk tombolnya bisa manual, bisa IoT. Hmm. Kita coba lagi, coba apa ya? Coba apa Kak Adel? apa ya? Apa ya? Apa ya? Apa ya? Status normal ya. Boleh, boleh, boleh. Status normal, ubah sensor apa suhu sama kelembapannya bebas. Bebas, bebas. Berapa tuh? Berapa? 35 deh, 35. 35. Nggak mau dia. Sabar ya, teman-teman ya, Mors. Harus sabar, harus sabar, harus sabar. Kalau kata Morris, sabar. Oke. Ya. Kelembapannya bebas deh, kadang mau isi berapa. Kita di sini-sini aja deh. Nah, Nah, itu 35 dan kelembapannya belum berubah ya. Kalau di sini dia emang agak ada delay. Bentar ya teman-teman, ini masih ada delay. Itu masih notifikasinya masih hidroponikmu. Oke. Di sini masih notifikasinya hidroponikmu membutuhkan air. Berarti masih kering. Jadi dia normalnya coba kita kasih 27 deh, 27. berapa, Kak Rifka? 27, 27. 27. 27. Kemudian kelembapannya 30 kelembapannya boleh. Kelembapannya 30. Nah, di sini pun kalau dia di berapa tadi sebelumnya 58, ini udah statusnya normal kalau dibeli. Kalau di nominal juga ya. Nah, kita Normal lihat. ya, teman-teman. Statusnya. Sangat sesuai ya. Beli, nggak nampak lagi. Mm-mm. Nggak bisa nampak. Oke, nanti kita akan kasih tunjuk ya hasil dari share screenan ini. Oke. Jadi inilah dia dari fungsi-fungsinya yang sudah dibuat tadi. Ada
Ada servo, ada LED, ada ESP32, ada tombol. Oke, jadi seperti itu. Pak aja saya tutup. Oke, baik teman-teman. Begitu penjelasan dari kami. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman yang mau belajar di rumah. Kayak kami ini jauh jaraknya antara Nongsa dan Batam Center, tapi kami masih bisa melanjutkan ini. Oke, karena Zoom-nya akan habis dalam waktu 10 menit lagi, kami akhiri presentasi kami hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.